Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, jadi seperti ini Ummahat, kita sudah membahas bab yang pertama, al-bab al-awwal. Bab awal ini tentang muqaddimat, muqaddimah. Apa saja itu? Kurang lebih al-kalimah dan pembagiannya, kemudian al-i'rab dan pembagiannya, kemudian al-bina secara rinci, kemudian siapa saja kata yang mu'rab, kemudian al-mabni, kemudian al-mu'rabat, isim-isim yang dihukumi i'rab ya, seperti isim mufrad, mutsanna, jama' dan seterusnya. Kemudian al-af'al ya, baik fi'il madhi, mudhari dan amr. Apakah dia mu'rab atau mabni secara rinci kita sudah bahas. Kemudian nawasib al-mudhari', kemudian jawazim al-mudhari'. Ini tuh semua kurang lebih hanya bentuk muqaddimah. Jadi sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, muqaddimah ini harus betul-betul kita kuasai. Baru kita bisa memahami kaidah-kaidah atau pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah al-marfu'at. Al-marfu'at. Kata-kata yang dihukumi rafa. Ustaz, siapa saja yang dihukumi rafa? Yang pertama ada al-fa'il. Apa itu al-fa'il? Kita akan pelajari secara rinci. Kemudian naibul fa'il. Kita akan bahas secara rinci juga. Kemudian al-mubtada. Kemudian yang keempat al-khobar. Kemudian yang kelima ismu kana wa akhawatuha. Kemudian yang keenam khobar inna wa akhawatuha. Dan yang ketujuh at-tabi'u lil marfu'. Kata yang mengikuti kata yang dihukumnya marfu sebelumnya. Kemudian tabi di sini tentunya ada 4 ya. Kita sebagaimana kita ketahui ada an-na'tu, kemudian al-'atfu, at-taukidu dan al-badal. Ya. Ada 4. Dan sebetulnya secara tidak langsung kita juga sudah membahas. Yang dihukumi rafa ini selain dari isim, ini semuanya isim, tentu al-mudhari', dan ini secara tidak langsung kita sudah bahas. Al-mudhari' lam ya idza lam yasbiqhu nasibun wala jazimun. Fi'il mudhari yang tidak mendahuluinya kata yang memasukkan dan yang menjazmkan. Maka inilah yang disebut dengan marfu'at. Kita akan bahas satu demi satu. Kita mulai dari yang pertama al-fa'ilu. Dan ini insya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk ummahat semua. Bisa menggambarkan seluruh bentuk fa'il. Ummahat kalau paham ini, ummahat akan bisa menggambarkan seluruh bentuk fa'il. Jadi secara bahasa al-fa'il itu man aujada al-fi'la. Man siapa au aujaha ya. Aujada. Man aujada. Aujada, man itu siapa? Aujada itu dari kata wajada, artinya ada. Aujada berarti yang menjadikan ada. Al-fi'lu itu apa? Al-fi'lu maksudnya adalah al-hadath, kejadian. Maka secara bahasa, al-fa'il itu orang yang menjadikan kejadian ada. Contoh, ketika Anda bilang, jalasa Zaidun. Zaidun duduk. Ummahat, siapakah orang yang menjadikan ada kejadian duduk? Ummahat. Zaidun ya. Nah, sahih. Inilah orang yang menjadikan ada kejadian. Zaid. Itu secara bahasa. Secara bahasa. Kenapa kita bilang secara bahasa? Karena di dalam ilmu nahwu, ketika Ana bilang, mata Zaidun. Zaidun meninggal. Ummahat, Ana mau tanyakan, apakah Zaid
melakukan sesuatu? Tidak. 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 Apakah dia melakukan kejadian kematian? Bukan Zaid yang melakukan kematian. Jadi dia itu tidak melakukan apapun. Contoh yang lain, misal in qata'a al-hablu. Tali terputus. Apakah tali melakukan pekerjaan putus atau melakukan sesuatu? Tidak. Tidak. Jadi ini secara bahasa yang melakukan pekerjaan atau yang menjadikan kejadian ada itu secara bahasa. Kenapa? Karena secara istilah in mata Zaidun wa in qata'a al-hablu, meskipun keduanya tidak melakukan kejadian tetapi kita masih bilang dia itu fa'il. Ustaz, jadi apa dong al-fa'il itu? Man awjadal fi'la awit tasofa bihi sebetulnya. Atau yang disifati dengan kejadian tersebut. Al-hablu di sini dia itu tidak melakukan sesuatu, tidak menjadikan kejadian itu ada, tetapi dia itu disifati dengan putus. Begitu pula Zaid, dia itu tidak melakukan sesuatu, tetapi dia disifati dengan kematian. Jadi di dalam definisi lain ya, dalam buku-buku yang lain, kadang-kadang kok bisa? Nggak tahu, bilang kayak air mata ini. man qama bil fi'li awit tasofa bihi, yang melakukan fi'il atau yang disifati dengan fi'il tersebut. Gitu ya. Itu dalam buku yang lain. Taib. Sekarang perhatikan. Anda akan menuliskan fa'il secara istilah ulama nahwu meskipun sedikit panjang, tetapi ini benar-benar sangat bermanfaat untuk ummahat semua. Istilahan. Dan ummahat tidak mungkin mendapati definisi ini di buku manapun. Anda mendapati definisi ini ketika mengikuti pelajaran bersama salah satu syekh di Mesir. Masya Allah, definisinya sangat bagus. Dan Anda tuliskan, Anda hafalkan, dan Masya Allah, sangat bagus. Ialah al-ismu al-zahir awil mudmar as-sarih awil muawwal bis-sarih al-marfu'u lafzan au taqdiran au mahallan al-masbuq bifi'lihi au ma yushbihu zalikal fi'lu au yushbihu zalikal fi'la. Zat panjang tapi sangat bermanfaat. Kalau ummahat mengerti, Masya Allah, sangat bermanfaat. Ana rasa seluruh fa'il kita bisa rangkum dalam definisi ini. Seluruh bentuk fa'il. Yang pertama, dia itu al-ismu. Fa'il itu berupa isim. Maka tidak mungkin fa'il itu berupa huruf atau fi'il. Fa'il itu berupa isim. Ya. Maka tidak mungkin berbentuk huruf dan fi'il. Selanjutnya, al-ismu al-zahir awil mudmar. Ustaz, maksudnya apa? Al-fa'il terbagi pada dua. Al-zahir dan al-mudmar. Ustaz, apa itu isim? Apa itu fa'il yang berbentuk isim zahir dan apa itu fa'il yang berbentuk isim mudmar? Ummahat, isim zahir adalah isim-isim yang kita ketahui pada umumnya. Baitun, rajulun, qalamun, masjidun. Pokoknya yang kita ketahui isim itu adalah zahir. Kemudian al-mudmar adalah domir-domir. Domir-domir Anda rasa jelas ya.
huwa, hiya, anta, anti, dan seterusnya. Atau dhahabtu, taknya sebagai fa'il kan berupa dhamir. Darabtuka, kafnya juga berupa dhamir. Seluruh macam dhamir itu disebut dengan mudmar. Nah, fa'il itu bisa berupa isim zahir dan isim mudmar. Taib, ana tanyakan kepada ummahat, apakah jelas apa itu isim zahir dan mudmar? Insya Allah Ustaz. Jelas Ustaz. Ya. Taib. Sekarang kita bahas dari isim zahir terlebih dahulu. Jadi yang pertama, fa'il itu adalah berupa isim, baik isimnya itu zahir atau mudmar. Kemudian isim zahir ini ada yang as-sharih atau al-muawwal bis-sharih. Jadi kita bagi dua. Isim zahir itu ada yang as-sharih, ada juga yang al-muawwal bis-sharih. Taib. As-sharih, Ustaz, as-sharih itu apa? Artinya jelas. Ustaz, yang seperti apa isim zahir yang sharih? Isim pada umumnya yang kita ketahui. Zaidun, rajulun, qalamun, baitun, kitabun. Itu semua isim zahir yang sharih, jelas. Muawwal itu yang dijelaskan, atau kata yang membutuhkan penjelasan, bisharih dengan isim yang sharih, dan ini yang sedikit berbeda. Kita akan pelajari lebih rinci nanti. Pokoknya kesampingkan dulu al-muawwal bisharih, kita fokus ke isim fa'il yang berupa isim fa'il yang berupa isim zahir yang berupa sharih. Seluruh apa yang kita pahami tentang isim yang di kepala kita itu sharih. Baik. Contohnya, fa'il itu tentu dia itu marfu. Fa'il itu marfu. Marfu'nya itu bisa lafzan. Ustaz, maksudnya apa marfu' lafzan? Tandanya itu dilafazkan. Apa itu lafaz, Ustaz? Suara. Berarti diucapkan. Jadi marfu' lafzan contohnya ja'a Zaidun. Kalau kita perhatikan, ini Zaidun marfu' lafzan. Tandanya itu dengan dhammah zahirah. Bisa juga misal atau ja'at muslimatun. Ya, ini juga zahirah atau al-marfu' lafzan. Ini dia yang dimaksud dengan al-marfu' lafzan. Maksudnya apa? Tandanya dilafazkan. Bisa juga ya ummahat, selain dengan harokat, ini kan dengan harokat ya, dengan ad-dhammah, bisa juga dengan huruf tanda rofaknya, dan masih lafzan. Ja'a al-muslimani, tandanya dengan alif. Ja'al muslimuna, tandanya dengan waw. Ja'a abuka, tandanya juga dengan waw. Maka ini juga marfu' lafzan, tetapi berupa al-huruf tandanya. Kalau yang atas dengan al-harokah, yang kedua dengan huruf. Taib. Afwan, ada yang terlewat. Nah, harokatnya ini bisa zahirah, yaitu lafzan, atau muqaddarah. Atau bisa dengan harokah muqaddarah. Yang ini dimaksud dengan al-marfu' takdiran. Jadi yang pertama al-marfu' lafzan, dia itu marfu', kemudian tandanya itu lafzan, bisa dilafazkan baik berupa harokat atau huruf, atau tandanya itu muqaddarah. Ustaz, contoh muqaddarah seperti apa? Ja'a al-fata. Kemudian ja'a al-qadi. Ja'a gulami. Di sini dia itu semuanya marfu'. Cuman marfu'nya dengan takdiran.
Maksudnya apa? Harokat atau tandanya takdiran. Baik karena apa? Ta'adzur atau fiqol atau harokatul munasabah. Baik, itu dia dua macam. Lafwan atau takdiran. Bisa juga bentuk yang ketiga, ummahat. Bisa juga bentuk yang ketiga. Atau marfunya itu mahallan. Ustaz, mahallan maksudnya bagaimana? Kalau tadi lafzan takdiran untuk kata yang mu'rab menjadi fa'il, kalau mahallan itu kata mabni yang menjadi fa'il. Ini al-marfu mahallan. Untuk apa? Isim yang mabni yang menjadi fa'il. Contohnya, ja'a hadzal rajulu. Hadza ini ismu isyaratin. Ismu isyaratin mabni fi mahalli raf'in, di tempat rafa sebagai apa? Fa'il. Kita nggak bilang marfu, enggak. Dia itu marfunya itu mahallan, dalam segi tempat saja untuk kata yang mabni. Seperti itu. Sampai pembahasan ini ummahat, apakah dapat difahami apa itu al-ismu al-zahir, as-sari as-sari, kemudian al-marfu lafdhan takdiran atau mahallan? Dapat difahami bentuk ini sampai di sini ummahat? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Baik. Kita mulai ke al-marfu atau al-muawwal bis-sharih. Ustaz, al-muawwal bis-sharih itu secara bahasa artinya yang dijelaskan dengan isim yang jelas. Maksudnya dia itu bukan isim pada umumnya, dia itu dibutuhkan dijelaskan dengan isim pada umumnya. Ustaz, ana bingung. Perhatikan. Pokoknya al-muawwal bis-sharih itu yang pertama an, yang memansubkan ya nawasibul mudhari, an yang itu ditambah fi'il sama dengan al-masdar. Kita tahu masdar itu isim kan ya? Kita tahu masdar ini adalah isim. Maka an dan fi'il setelahnya itu sama dengan masdar. Kita tahu an ini adalah harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Jadi an dan fi'il setelahnya sama dengan masdar atau isim. Dan dia bisa jadi fa'il. Dan dia bisa menjadi fa'il. Misal, yu'jibu, membuat takjub, ni saya, membuat takjub saya, an tajtahida, kamu bersungguh-sungguh, membuat saya takjub, kamu bersungguh-sungguh. Pertanyaannya, yu'jibu ini fi'il, ya-nya maf'ul, yang dibuat takjub maf'ulun bi, fa'ilnya mana ummahat? An tajtahida, Ustaz. Baik. An tajtahida. Berupa apa? Muawwal bis-shari. Apa itu muawwal bis-shari, Ustaz? An ditambah fi'il sama dengan masdar. Dan ini dia muawwal bis-shari yang dijelaskan dengan as-sharih, dengan isim yang sharih. Yu'jibuni ijtihaduka. Takdirnya yu'jibuni ijtihaduka. Ustaz, takdirnya ini bagaimana, Ustaz? Jangan terlalu difikirkan. Pokoknya kita tahu antajtahida ini adalah fa'ilnya yang berbentuk muawwal bis-sharih. Itu yang pertama. Ustaz, boleh tahu, ana ingin tahu bagaimana i'rabnya. Antajtahida, kita bilangnya masdarun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masdarun muawwalun bis-sharih fi mahalli raf'in fa'ilun.
masdarun muawwalun fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu dia i'rabnya. Masdarun muawwal atau al-masdar al-muawwal, lebih ringkas ya. Al-masdar al-muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Itu dia. Jadi yang pertama al-muawwal bis-shari itu an ditambah fi'il. Yang kedua yaitu anna ditambah isimnya ditambah khobarnya sama dengan masdar. Sama. Kalau tadi an, sekarang anna ditambah isim dan khobarnya. Ustaz, contohnya bagaimana? Misal, yus'idu, membuat bahagia. Ni saya. Apa yang membuat saya bahagia? Annaka tajtahidu. Kamu sungguh-sungguh kamu adalah orang-orang yang atau orang yang tajtahida, bersungguh-sungguh. Jadi kamu adalah orang yang bersungguh-sungguh, itu yang membuat saya takjub. Jadi yus'idu ini fiilnya, al-ya-nya maf'ulun bihi, annaka tajtahidu ini merupakan fa'il. Yang berupa apa? Masdar muawwal yang terdiri dari an, isim, dan khobarnya. I'rabnya bagaimana? Annaka tajtahida al-masdar al-muawwal fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ummahat. Dari dua bentuk al-muawwal bis-shari ini ada yang mau ditanyakan, jelas? Insyaallah jelas Ustaz. Baik. Dalam ayat Al-Qur'an, falamma tabayyana, maka ketika menjadi jelas, lahu baginya, annahu sesungguhnya dia, aduun lillahi, aduun lillahi tabarra'a, tabarra'a minhu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu, annahu aduwwun lillah, dia adalah musuh Allah. Mana fi'il, mana fa'ilnya? Ummahat, mana fi'il, mana fa'ilnya? Ada yang bisa menjawab? Ummahat, suara Anda terdengar? Terdengar, Ustaz. Nah, khawatir terputus. Nah, silakan. Maka ketika telah jelas baginya, sesungguhnya dia adalah musuh Allah. Tabarra'a min. tabarro'a Ustaz. Tabayyana ini jelas, menjadi jelas. Apa yang jelas, ummahat? Maka ketika jelas baginya, sesungguhnya dia adalah musuh Allah. Apa yang jelas? Aduun bukan Ustaz. Naam. Annahu aduwwul lillah. Ini dia yang jelas. Maka ketika jelas baginya, sesungguhnya dia adalah musuh Allah. Jadi ini yang jelas. Maka ini adalah al-masdar al-muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il dari apa? Dari tabayyana. Seperti itu. Ya. Yang ketiga. Ma ditambah fi'il. Sama dengan al-masdar. Sebetulnya sampai sini, sampai pembahasan dimulai dari al-fa'il, Ana ada latihan-latihannya. Mau dicoba kah ummahat nanti atau tidak? Mau Ustaz. Mau Ustaz.
Kayaknya sebagian dari ummahat juga sudah pernah mengerjakannya ya. Nah, kita ambil nanti sebagian anak kasih tanda ya mana yang harus yang harus diisi. Jadi ma ditambah fi'il sama dengan masdar. Contohnya apa Ustaz? Contohnya misal eh dalam Al-Qur'an ala sa'a jelek jelek ma yahkumun jelek ma yahkumun apa yang mereka hukumi. Pertanyaannya apa yang jelek? Ma yahkumun, Ustaz. Ma yahkumun. Ini terdiri dari fi'il terdiri dari ma ditambah fi'il yang menjadi masdar, merupakan fa'il dari sa. Maka ma yahkumun al-masdar al-muawwal fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu dia. Kita baru membahas fa'il yang berupa isim zahir. Nah, sampai pembahasan ini ada pertanyaan ummahat, silahkan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang berupa mudmar, yang berupa dhamir. Dhamir itu ummahat dibagi dua. Barizun. Barizun apa? Barizun itu apa Ustaz? Jelas. Kita kan tahu pernah dengar ya ada dhamir mustatir gitu kan ketika kita membahas fi'il madhi mudhari dan amr ada fa'il yang berupa dhamir mustatir. Nah, kebalikan dari mustatir itu bariz jelas seperti huwa zahibun. Huwa ini dhamir yang jelas. Kalau dhamir mustatir kebalikan dari baris. Jadi dhamir itu ada baris, ada mustatirun. Dhamir mustatir. Nah, yang baris, yang jelas itu dibagi dua lagi ummahat. Ada yang muttasilun, ada yang munfasilun. Apa itu muttasil? Yang bersambung. Munfasil yang tidak bersambung. Ustaz, contoh berupa dhamir yang baris, yang muttasil, yang menjadi fa'il. Ini penting ummahat. Dhamir yang baris, yang muttasil, yang menjadi fa'il, tidak ada lagi, cuman ini saja. Ta, ti, tu, tuma, tunna gitu ya, itu tasrif-tasrifnya. Ma, koma. Na dan na. Kemudian alif, waw dan ya. Ini dia. Fa'il yang berupa dhamir baris yang muttasil. Ustaz bisa rinci? Baik, perhatikan ta, ti, tu. Sebenarnya dengan tuma, tum dan tunna ini itu lil madhi faqat. Hanya untuk fi'il madhi saja ummahat. Hanya untuk fi'il madhi saja. Seperti ana bilang misal zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtuma, zahabtum, zahabtunna. Fa'ilnya itu sebetulnya hanya taknya saja. Fa'ilnya itu hanya taknya saja. Adapun ma, mim, dan nun ini hanya huruf-huruf yang menunjukkan muzakkar muannas, musanna atau jama'. Ala kulli hal itu dia fa'ilnya. I'rabnya sama semuanya. I'rabnya sama semuanya. Semua ini i'rabnya sama. Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Ini sudah cukup dan benar. Lebih ringkas. I'rabnya sama, tidak berubah sama sekali. Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Jadi itu yang pertama, ta'ti, tu, tuma sampai akhir itu di madhi saja. Yang kedua ada na. Ini juga lil madhi faqat. Untuk fi'il madhi saja. Seperti
Zahabna. Kemudian yang ketiga, apa? Nun. Nun ini. Nun apa ini? Nunun niswah. Nun yang ditujukan untuk perempuan. Kalau nun niswah ini ada 3. Lil madhi, lil mudhari', lil amr. Jadi ketiga fiil semuanya ada nun niswah. Contoh untuk fiil madhi, zahabna. Lil mudhari, yazhabna. Al-amr, izhabna. Fa'ilnya semuanya nun. I'rabnya apa? Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian ini dia alif waw iya. Selanjutnya alif waw iya. Yang pertama al-alif. Alif ini disebut aliful itsnaini. Alif yang menunjukkan 2. Aliful itsnain maksudnya alif yang menunjukkan 2. Alif ini lil madhi ada di fi'il madhi. Lil mudhari dan lil amr ada di 3 fi'il semuanya. Seperti zahaba, fa'ilnya alif. Lil mudhari yazhabani. Al-amr izhaba. Nah, itu nomor 4 alif. Nomor 5 waw. Waw ini disebut dengan wawul jamaah. Waw yang menunjukkan jamaah, maksudnya jamak ya, banyak. Waw ini ada di lil madhi, lil mudhari', lil amr. Ada di 3 fi'il seluruhnya. Seperti zahabu, fi'il mudhari'nya yadhhabuna, fi'il amrnya izhabu. Kemudian yang keenam, alif dan ya. Ya ini disebut yaul mukhatabah. Ya yang ditujukan atau yang menjadi ya yang ya untuk mukhatabah, lawan bicara perempuan. Dan ini ada lil mudhari', yang kedua lil amr. Tidak ada di fi'il mudhari. Apa? Tidak ada di fi'il madhi. Contohnya untuk dhamir anti, tadhhabina, dan fi'il amrnya idhhabi. Maka masing-masing dari dhamir ini, ta'ti, tu, na, nun niswah, alif, waw, iya, itu menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. I'rabnya sama, dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Jelas nggak Umahat? Jelas nggak? Insya Allah Ustaz, jelas Ustaz. Jelas banget ya, insya Allah. Taib. Kita lanjutkan yang munfasil. Munfasil. Ini perlu muqaddimah terlebih dahulu. Munfasil itu yang tidak bersambung ya tentunya. Gini nih. Ketika Ana bilang, ini kita jalan-jalan dulu. Sebentar. Ketika Ana bilang, najaha Zaidun. Zaidun sukses. Di sini, ketika Ana bilang najaha Zaidun, Zaid sukses. Ini tidak menafikan ada orang lain yang sukses juga. Jadi ketika Anda bilang najaha Zaidun, mungkin saja ada Bakar, ada Amr, ada Hamid, atau ada orang lain yang sukses juga. Tapi kalau kita ingin membatasi kesuksesan itu hanya untuk Zaid, maka kita bilang ma najaha illa Zaidun. Tidak ada orang yang sukses kecuali Zaid. Kemudian najaha ini fi'il, Zaid fa'il.
Ma najaha ini fi'il, Zaid fa'ilnya juga. Dan kadang-kadang fa'il ini bisa berupa isim dhamir yang berupa munfasil. Misal, ma najaha illa huwa. Maka huwa dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Sama i'rabnya. Ma najaha illa anta, ma najaha illa ana. Pokoknya seperti itu bentuknya. Itu dia bentuk yang mungkin dhamir munfasil menjadi fa'il. Selanjutnya, al-fa'il, al-fa'il, al-mudmar, al-mustatir. Ini tidak cukup ya. Karena yang bahas yang ini nih. Yang mustatir yang menjadi fa'il itu ada 5. Ana, nahnu, anta, huwa, dan hiya. Dan mustatirnya itu tersembunyinya itu ada yang wujuban. Wujuban itu maksudnya apa? Tidak boleh nampak. Bisa juga jawazan. Boleh nampak atau tidak. Ustaz, maksudnya bagaimana? Perhatikan. Ketika ana bilang adhabu, adhabu saya pergi. Fa'ilnya apa? Ana. Mustatir. Bisa nggak ana bilang adhabu Bambang? Misal. Karena yang berbicara Bambang nggak bisa. Bambang sebagai fa'il nggak bisa. Fa'il untuk ana itu pasti dhamir mustatir wujuban. Pasti, wajib. Tapi kalau ana bilang zahaba, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Tapi kadang-kadang kita bisa bilang zahaba Zaidun. Fa'ilnya mana? Zaid. Berarti mustatirnya huwa boleh. Boleh kadang-kadang dhamir mustatir, boleh kadang-kadang bukan. Seperti itu. Ana, nahnu, dan anta ini di mana? Kalau ana dan nahnu lil mudhari' faqat. Di fi'il mudhari' saja. Seperti azhabu dan nazhabu. Kalau anta ada lil mudhari', bisa juga lil amr. Seperti apa? Tazhabu dan idhab. Ini mustatir wujuban. Kalau huwa hiya jawazan, huwa dan hiya ini lil madhi, lil mudhari. Fi'il madhi dan mudhari. Seperti apa? Seperti zahaba, zahabat. Mudhari'nya yazhabu dan tazhabu. Nah, itu dia fa'il yang berupa dhamir. Dan Masya Allah, banyak sekali. Banyak enggak, Umahat? Banyak banget Ustaz. Banyak Ustaz. Banyak Ustaz, banyak. Baik, kita cukup aja dulu. Silahkan serap dulu, Umahat ya. Kita bagi 2 saja. Baik Ustaz. Nah, kita bagi 2 saja. Kita tinggal al-masbuq bi fi'lihi aw ma yushbihu dzalikal fi'l. Dan ini al-masbuq bi fi'lihi aw ma yushbihu dzalikal fi'l ini bukan tidak terlalu penting juga ya, tetapi ini nih yang menjadi pokok pembahasan utama ya. Ana bilang utama. Ini nggak boleh kita nggak tahu, ini wajib dan harus kita ketahui. Semua bentuk fa'il kita sudah jelaskan seluruh bentuknya. Jadi ana mohon untuk memahaminya dengan baik dan insyaallah ana akan buatkan latihan-latihannya. Ana akan kirimkan, nanti Umahat bisa persiapkan dan kita jawab sama-sama. Nah, Umahat ada pertanyaan sebelum ana tutup, silahkan Umahat. Taib. Kalau tidak ada,
kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka